Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas metode integrasi dengan menggunakan metode Simpson. Nah, metode Simpson merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping metode trapesium. Nah, dengan menggunakan metode Simpson ini diharapkan meskipun lebar segmen H atau lembar interval pada H-nya pada integrasinya diambil cukup lebar, namun di sini kita harapkan akan memperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode sebelumnya. Artinya di sini kita berharap galat atau kesalahannya itu lebih kecil ya dari metode yang sebelumnya. Nah, pada aturan Simpson ini ada dua jenis ya. Yang pertama aturan Simpson 1/3, yang kedua aturan Simpson 3/8. Nah, untuk aturan Simpson 1/3 ini dihasilkan bila sebuah polinomial interpolasi orde kedua ini dimasukkan ke dalam persamaan yang telah diintegrasikan dan manipulasi aljabar, maka dia akan menghasilkan formula sebagai berikut. I sama dengan integral fx dx, batasnya dari A sampai B, ini sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 sampai nanti ditambah 4Fn-2 ditambah 2Fn-1 ditambah Fn, dimana N ini banyak interval atau segmen, lalu H ini sama dengan langkah atau panjangnya interval, A batas bawah integral dan B batas atas integral. Maka didapatkan persamaan sebagai berikut ya. Kita peroleh H sama dengan B min A per N ya. Nah, untuk meningkatkan ketelitian yang telah diberikan oleh metode Simpson 1/3 di atas, maka diperkenalkan metode Simpson yang lain, yaitu tadi ya metode Simpson 3/8. Nah, jika metode Simpson 3/3 ini memerlukan jumlah langkah yang genap untuk menerapkan metodenya, nah dengan kata lain jumlah langkah untuk metode Simpson 1/3 ini bisa dibagi dengan 3 ya, dengan 2. Nah, di sini artinya nanti langkahnya ada 2 interval, 4 interval, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, beda dengan metode Simpson 3/8. Metode ini dia tidak mensyaratkan jumlah langkahnya genap ataupun ganjil, melainkan jumlah langkahnya ini dapat dibagi 3. Misalnya 3 segmen atau 3 interval, 6 segmen, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, untuk yang perlu diketahui, untuk Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 ini bisa kita kombinasikan. Nah, ini berlaku nanti kita untuk mencari segmen 5 segmen, 7 segmen, atau nanti ada 11 segmen atau interval. Nah, ini kalau misalkan kita mau mencari 5 segmen atau interval kan tidak bisa ya kita gunakan baik itu Simpson 1/3 ataupun Simpson 3/8. Nah, ini bisa kita kombinasi. Caranya, untuk Simpson 1/3 kita ambil 2 interval, sementara untuk Simpson 3/8 nanti kita ambil 3 interval atau 3 segmen. Nah, kan kalau kita jumlahkan kan sama dengan 5 interval atau 5 segmen ya. Nah, itu nanti kita jumlahkan. Kalau misalkan nih untuk Simpson 1/3 kita misalkan I1, dan untuk Simpson 3/8 kita misalkan dengan I2, maka untuk I-nya ya, untuk I5-nya
itu I1 ditambah dengan I2. Nah, itu bisa kita kombinasikan. Atau kita mau mencari 7 segmen atau 7 interval. Nah, itu bisa kita gunakan nanti simsan sepertiganya, misalkan kita ambil 4 interval ya, atau 4 segmen. Sementara nanti simsan 3/8-nya kan sisanya ya 3 segmen atau 3 interval. Nah, itu bisa kita kombinasikan ya. Nah, untuk metode simsan 3/8 dengan 3 segmen ini formulasinya ya, I sama dengan integral fx dx batasnya A sampai B ini sama dengan 3H/8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3. Nah, sekarang kita lihat contoh 1. Nah, hitunglah nilai dari integral integral 4x dx. Untuk contoh 1, hitunglah nilai dari integral 4x dikurang x kuadrat dx dengan batasnya 0 sampai 1 dengan n, atau ini banyak intervalnya ya, sama dengan 2. Kita di sini menggunakan simson sepertiga. Jika kita cari nilai h-nya terlebih dahulu, maka nilai h-nya b dikurang a per n. B-nya 1, A-nya 0, N-nya 2. Berarti 1 kurang 0 per 2 itu sama dengan 0,5. Maka nanti H-nya nanti 0,5. Karena N-nya 2, maka di sini banyak intervalnya adalah 2. Jadi nanti kita butuh X0, X1, dan X2 ya. Untuk X0-nya ini sama dengan 0, maka F0 itu sama dengan 4x dikurang x kuadrat, ini sama dengan F0 sama dengan 4 dikali, nah ganti x nya dengan 0 ya, 4 dikali 0 dikurang 0 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya x1 ya, jadi x1 nya sama dengan 0 ditambah 1 dikali 0,5, maka x1 nya sama dengan 0,5. Maka F1 sama dengan 4x dikurang x kuadrat. Ini sama dengan F 0,5 itu sama dengan 4 dikali 0,5 dikurang 0,5 kuadrat. Itu sama dengan hasilnya 1,75. Lalu yang terakhir itu X2, maka sama dengan 0 ditambah 2 dikali 0,5, itu hasilnya sama dengan 1. Maka F2 sama dengan 4x dikurangi x kuadrat sama dengan F1 sama dengan 4 dikali 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 3. Maka untuk mencari I-nya, H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Berarti I sama dengan 0,5/3 dikali 0 ditambah 4 kali F1 nya 1,75 ditambah F2 nya 3. Maka 0,5 bagi 3 ini ya 0,16667 dikali, nah jumlah dari yang ini ya sama dengan 10, maka hasilnya 1,6667. Nah, nilai eksak atau sebenarnya dari fungsi integral 4x dikurang x kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1 itu kebetulan sama ya, 1,6667. Nah, ini nanti bisa Anda cari menggunakan secara analitis ya. Itu menggunakan rumus integral yang biasa digunakan ya pada kalkulus dasar ya. Kalkulus dasarnya. Nah, setelah itu baru kita cari galatnya. Itu cari galatnya nilai mutlak ya harusnya ya. Nilai yang sebenarnya dikurangi nilai hampiran, berarti nilai yang kita cari ini ya dibagi nilai yang sebenarnya. Maka dikali dengan 100%, hasilnya 0% karena hasilnya sama ya. Nah, berarti dia nggak ada galatnya. Nah, sekarang untuk contoh kedua, kita akan menggunakan aturan Simpson 3/8. Nah, dengan nilai
fungsinya, yaitu integral 1/1 tambah x dx, batasnya 0 sampai 1 dengan hanya 1/6. Maka kita cari dulu banyak intervalnya. H-nya kan 1/6. H ini sama dengan B dikurang A per N. Maka 1/6 dikurang 1/6 sama dengan 1 dikurang 0 per N. Maka N-nya sama dengan 6 ya. Ini kan 1/6 sama dengan 1/N, maka N saja kan 1/1/6. Ini sama 1 kali 6 per 1 sama dengan 6. Nah, maka di sini kita peroleh bahwa banyak intervalnya adalah 6 ya. Berarti di sini kita butuh x0, x1, x2, x3, x4, x5 dan x6. Nah, caranya sama ya kayak yang di atas, kayak contoh sebelumnya. Untuk x0 nya kita ambil sama dengan 0. Nah, f0 nya sama dengan 1 tambah x sama dengan f0 sama dengan 1/1 tambah 0 sama dengan 1. F0 nya nanti sama dengan 1. Untuk x1 nya berarti 0 ditambah 1 dikali 1/6. Maka x1 nya ini sama dengan 1/6. Maka untuk f1/6 nya 1/1 ditambah 1/6 sama dengan 1 ditambah 1/7/6. Nah, 7/6 ini kita peroleh 1 ditambah 1/6. Nah, 1 ini kan sama dengan 6/6 ya. Kita samakan penyebutnya 6/6. Maka kan 6 tambah 1 7 ya, 7/6. Kan ini sama saja dengan 6/7. 6/7 itu sama dengan 0,857. Nah, untuk x2 berarti sama dengan 0 ditambah 2 kali 1/6. Ini sama saja dengan 2/6. Ini boleh kita perkecil menjadi 1/3. Lalu kita masukkan pada nilai fungsinya. Untuk f1/3 maka 1/1 tambah 1/3. Nah, ini kan 1 ini kan sama aja 3/3 ya, karena penyebutnya 3 berarti 3/3. Ini kan 3 ditambah 1 sama dengan 4/3. Nah, 1/4/3 ini kan sama dengan 3/4. Nah, 3/4 ini sama dengan 0,75. Nah, begitu juga nanti untuk x3. X3 berarti nanti 0 ditambah 3 kali 1/6. Dapatnya 3/6, kita perkecil menjadi 1/2. Nah, kita masukkan pada fungsinya, maka kita peroleh nilainya 0,6667. Begitu nanti sampai x6. Nah, x6. Nah, x4 kita peroleh 0,6. Untuk yang x5 maka f5 nya 0,544. Lalu untuk x6 nya, untuk f6 nya kita peroleh 0,5. Nah, kalau sudah kita peroleh f0 sampai f6, baru kita masukkan pada ini ya, pada persamaannya ya, pada rumusnya ya. Nah, I kan tadi sama dengan 3H/8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 3F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah F6. Maka I sama dengan 3 dikali hanya 1/6 ya, 1/6/8. Masukkan nilai F0, F1, F2, F3, F4, F5 dan F6. Nah, maka kita peroleh ya. Nah, hasil yang 3 dikali 1/6 bagi 8 itu 0,0625. Sementara hasil yang dalam kurung ini 11,7543. Maka hasilnya adalah 0,7346. Setelah itu kita cari nilai eksaknya. Nah, nilai eksaknya ini sama dengan 0,693. Maka untuk mencari galatnya, nilai yang sebenarnya ya 0,693 dikurangi nilai hampiran, nilai yang kita cari ya 0,7346 dibagi
Nilai yang sebenarnya 0,693 dikali 100%. Maka di sini dapat galatnya 7,3%. Nah, kira-kira itu cara mencari atau menyelesaikan ini ya, metode integrasi dengan menggunakan aturan Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Jadi intinya untuk metode integrasi ini hampir sama ya, cuman nanti beda pada pada rumus akhirnya, pada i-nya ini ya, pada koefisiennya saja paling seperti itu. Oke, nanti silakan kerjakan latihannya 2 soal. Baik, mungkin segitu saja untuk metode Simpsonnya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.